Oke, terakhir masih membahas statistik dari sebaran binomial ya. Oke, sekarang saya berikan sedikit teladan penggunaan dengan R-nya. Ini adalah uji non-parametrik, yaitu yang kita kenal dengan uji tanda atau sign test. Nanti saya share materinya. Jadi di sini ada model input lain ya. Jadi kalau memberikan atau membaca data dari script R itu dalam inputting data itu macam-macam. Ada datanya data eksternal di hard disk di komputer itu sendiri, atau eksternal di internet dengan URL seperti yang saya berikan contoh atau teladan minggu-minggu lalu. Ini adalah input. Ya, jadi datanya data di bagian pertama di sini, sama seperti kalau kalian menggunakan aplikasi SAS, itu juga demikian. Kalau datanya ada di dalam skripnya SAS itu juga biasanya ditaruh di depan. Ya. Jadi di sini ada pembicara, di sini ada ini apa namanya si pemberi penilai ya. Ini si pemberian nilai ini ada raternya ada 10. Ini hanya Maggie Simpson aja yang dinilai, yang menilai 10 orang, dan masing-masing itu dinilai dengan skala Likert. Skala Likert itu skala ordinal ya. Andaikan bisa saja karena di sini tidak ada informasinya, misalnya 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 ragu-ragu atau tengah-tengah gitu ya, 4 suka, 5 sangat suka misalnya gitu. Jadi si rater itu, si pemberi nilai ini menilai apakah si pembicara yang namanya Maggie Simpson ini disukai apa tidak, misalnya gitu ya. Kemudian dari input ini datanya, cara membaca datanya begini. Jadi data readable, text connection input kan berupa teks ya. Kemudian text connection yang dibaca itu input, karena ini adalah input sama dengan gitu ya. Kalau tidak diberi input mungkin namanya apa gitu. Headernya true maksudnya ini nama variabelnya ya, nama variabelnya benar. Kemudian nah ini library psych ini digunakan untuk agar fungsi headtail ini ya, jadi mengeluarkan data 4 data terdepan dan 4 data terbelakang itu bisa berfungsi. Oke. Ini string data. Kemudian summary itu statistik ringkasnya seperti apa. Oke, nah kemudian ini di data ini artinya mencetak di layar di sini datanya seperti apa. Kemudian ada library yang kita perlukan namanya BSDA ini ya. Ini untuk agar statistik uji tanda ini bisa berfungsi atau berjalan. Kemudian ini sama ini beda, ini sama ini beda. Ini pakai library BSDA, saintis yang lain pakai library yang namanya Destool ya. Oke, jadi singkatnya seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita running, kita jalankan. Ya. Nah, kemudian kita lihat datanya, ya. Library C. Jadi kalau kita perintahkan headtail gitu, jadi mereka akan mengeluarkan 4 data terdepan dan 4 data terbelakang. Walaupun ini cuma 10. Di sini kan hanya 5-6 saja yang nggak muncul ya. Tapi itulah fungsinya. Headtail, kemudian nah ini buat string ya. Stok datanya.
Kemudian, nah data ini apa namanya summary ringkasannya, ya. Ringkasan datanya itu data speaker itu datanya 10, panjangnya 10, kelasnya kelas karakter, ya, kelasnya karakter. Sedang data variable liter itu nilai terkecilnya 1, nilai terbesarnya 10. Ini sebetulnya kan hanya urutan saja. Sebetulnya nggak banyak berfungsi karena di sini nomor urut, ya, nggak banyak berfungsi. Jadi namun demikian sih karena datanya data kuantitatif, ya, datanya angka, maka di sini muncul gitu, ya. Nah, yang mungkin yang bermakna itu ini, bahwa skala Likert yang digunakan itu memiliki nilai 2, jadi tidak ada rater yang menilai Maggie Simpson itu 1, ya. Jadi terkecilnya 2, terbesarnya 5. Ya. Ini ada yang menilai sempurna, katakanlah sempurnanya 5 begitu, ya. Dan dengan rata-rata 3,8. Medianya 4, ya. Ini kuartil pertama 3,25 dan kuartil ketiga atau kuartil atasnya 4. Nah, jadi dalam summary ini umumnya yang dikeluarkan adalah minimum, maksimum, median, mean, kuartil bawah, kuartil atas, ya. Itu. Nah, kemudian nah ini datanya seperti itu. Ini kalau kita jalankan library BSDA untuk menguji. Jadi ini menguji apakah medianya sama dengan 3. Apakah data ini memiliki median sama dengan 3. Jadi ini, ya, ini datanya nih, ya, ada 10 data. Apakah medianya bisa dikatakan sama dengan 3 gitu. Ini kita running. Nah, ini kalau menggunakan statistik sign the test dengan library BSDA itu hasilnya seperti ini. One sample sign test, ya, datanya data Likert, S-nya 7, kenapa S-nya 7? Nah, dari sini kan kita lihat ada berapa data yang lebih besar daripada 3, kan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ada 7 data yang lebih besar dari 3, S-nya 3. Itu kalau mau melihat ini. Nah, karena S-nya 7, maka nilai peluangnya adalah 0,07031. Ya, dengan kalau di sini alternatif hipotesisnya, hipotesis satunya itu mengatakan median yang sebenarnya itu tidak sama dengan 3. Jadi ini uji 2 arah. Is not equal to, jadi tidak sama dengan. Nah, dan 95%, ya, kalau kita yakin bahwa median itu di mana gitu, ya. Kalau kita yakinnya 95%, maka median itu nilainya dari 3 sampai 4,67. Ya, 4,675556, ya. Oleh karenanya kalau nilai yang ada pada hipotesis itu sama dengan 3 nih, 3 itu ada di sini. Jadi ini konsisten dengan kalau kita di sini menerima. Kenapa menerima? Karena nilai peluang itu 0,07. Kalau kita gunakan alfa atau taraf nyata pengujian 5%, ya, karena ada kaitannya dengan ini. Kalau 5%, maka hipotesis 0 yang mengatakan bahwa median yang sesungguhnya itu sama dengan 3 masih tidak ditolak atau diterima. Itu juga bisa dilihat dari selang kepercayaan ini. Kita yakin 95% bahwa median yang sesungguhnya itu terletak di antara 2 nilai ini. Implisit, ya. Inklusif itu atau ini termasuk 3 itu termasuk begitu. Nah, oke. Padahal sampel mediannya itu 4. Nah, kalau diurutkan sampel median tadi itu 4. Jadi kalau diurutkan ya dari yang terkecil sampai ke terbesar, 2 kemudian 3 3 3 gitu, ya. 2 3 3 terus 4-nya berapa kali? 5 5 gitu kan. Nah, median itu terletak di antara data ke-5 dan data ke-6 yang sudah diurutkan. Karena yang sudah diurutkan kita bisa verifikasi bahwa kalau diurutkan yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam, berarti antara kelima dan keenam 4. Jadi mediannya memang sama dengan 4 ini, ya. Oke.
Nah, jadi itu ya apa namanya yang bisa kita apa namanya dapatkan dari uji tanda atau sign test ini dengan library yang kita gunakan BSDA. Jadi BSDA. Oke. Nah, ini ada tambahan informasi dari BSDA ini bahwa selang kepercayaan itu eh, ada apa namanya kalau ini 95% ya, 95% itu terletak di antara 3 dan 4, tadi 4,67556 itu yang tengah ini. Yang tengah ini. Ya. Ini less than or equal to point ini ya. Ini upper, lower, ini upper, lower. Ya, pokoknya ini antara 3 dan 4,67. 95%. Kalau misalnya intervalnya ini karena apa namanya datanya diskrit kan, datanya diskrit. Ini walaupun kita turunkan 0,89 ini tetap masih 3. Kemudian ini 0, kalau kita menggunakan 97,85%-nya agak dinaikkan ya. Ini batas atasnya bisa sampai 5. Ya. Oke. Nah, itu bagaimana dengan library desk tool? Dengan library desk tool kita bisa menguji data apakah cuman dia menggunakan bukan MD tapi mu ya, walaupun sama maknanya sama. Ini uji tanda juga ya, tanda juga. Outputnya agak sedikit berbeda. Outputnya agak sedikit berbeda ya. Ini one sample sign test sama datanya data Likert S-nya 7. Nah, number of differences 8, nilai peluangnya sama 0,07031 tadi ya. 0,07031 sama ya. Alternatif hipotesisnya ditulis juga bahwa median yang sebenarnya atau median populasinya tidak sama dengan 3. Nah, di sini yang dikeluarkan di sini 97,9%. Jadi interval keyakinannya 97,9%. Kalau 97,9%, maka data terkecilnya dari 3 sampai dari terkecilnya 3, data terbesarnya 5. Jadi antara 3 sampai 5, ya. Median estimasinya, median sampelnya 4 ya, median datanya. Oke. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kita lihat satu lagi teladan apa namanya yang berkaitan dengan uji tanda. Nah, ya saya kosongkan di sini. Nah, ini cara lain lagi masukkan data yang mungkin sudah yang paling umum ini adalah dengan R-bind, ya, row bind. Jadi datanya dengan bind itu gabung ya, binding. Oke, kita running datanya, kemudian ini library seek sama aja library seek untuk melihat data 4 teratas dan 4 terbawah ya. 4 teratasnya 9, 12, 18, 14, terbawahnya ini. Siapa tahu data yang kita punya itu banyak sekali. Itu kalau ingin melihat datanya itu jumlahnya berapa, 18. Ya, caranya seperti itu. Summary datanya, untuk ringkasan datanya, karena cuma satu variabel, nilai minimum ya, sekali lagi minimum, maksimum, kuartil bawah, kuartil atas, median, min. Nah, ini selalu ada. Nah, oke, kalau datanya ditampilkan seperti itu, library-nya tetap BSDA, ini sama aja sih kalau kita menggunakan 2 library BSDA dan DESTool ya. Nah, oke, cuman yang beda cara input datanya aja. Ya. Cara input datanya. Baik, oke. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Kalau enggak kita teruskan. Kita teruskan materinya dengan tabel kontingensi. Ya. Tabel kontingensi. Jadi kalau kita punya pengamatan, ya kita punya pengamatan yang umumnya sebetulnya
kita ingin kategorikan bahwa pengamatan itu ya, menjadi kalau dua-dua ini ya karena ada dua variabel ya. Yang variabel pertama kita susun dalam bentuk baris, variabel kedua kita susun dalam bentuk kolom. Jadi ini maksudnya dua-dua itu seperti matriks 2 baris 2 kolom. Jadi seperti matriks 2 baris 2 kolom. Nah, jadi kita lihat saja begini bunyinya. Jadi sampel acak berukuran N1 diamati dari populasi dan tiap individu dapat diklasifikasikan menjadi apakah dia masuk grup 1, kelas 1 atau kelas 2. Kalau masuk grup 1 kita beri nama O11. Kalau masuk 2 O12. 1 itu berasal dari populasi 1. Demikian juga kalau berasal dari populasi 2 masuk grup 1 kita beri nama O21. O itu observasi yang kita amati. Jadi O itu singkatan dari observasi. Apa yang kita amati? Apa yang kita amati yang berasal dari populasi 1 dikategorikan dalam kelas 1. Kalau O11, O12 dari populasi 1 masuk kelas 2, kelas kedua. Demikian juga kalau O21 dari populasi kedua masuk kelas 1. O22 demikian juga. Sehingga N1 ini, N1 kecil ini bisa dikatakan sama dengan jumlah dari O11 tambah O12. N2 O21 tambah O22. Nah, N1 tambah N2 secara keseluruhan tersebut dengan N besar. Tersebut dengan N besar. Ya. Nah, jadi di sini tiap contoh merupakan contoh acak. Kedua contoh saling bebas mutual. Tiap amatan hanya dapat dikategorikan ke dalam kelas 1 atau kelas 2, tetapi tidak keduanya. Ya. Nah, gitu. Nah, contohnya ini bagaimana? Kalau kita lihat, kita buka misalnya, oke, saya share Excel kosong dulu ya. Excel kosong mana? Excel kosong. Jadi katakanlah kita punya pengamatan seperti ini. Ini misalnya jenis kelamin. Oke, di sini asal. Ini amatan nih. Amatan, urutan nomor 1, 2 dan seterusnya ya. 1 sampai serah. Hanya contoh aja sampai sini. Ya. Jadi kita punya data seperti ini ya, awalnya. Pengamatan nih, oke. Kita ingin misalnya dalam pengambilan sampel, nah permasalahannya yang kalau yang tadi itu N1 dan N2-nya itu ditentukan. Oke. N1-nya misalnya jenis kelamin pertama laki-laki semua. Laki-laki semua. Oke, saya tulis singkatan aja L gitu. Nah, yang laki-laki ini sebanyak 7. Ya, sebanyak 7, semua laki-laki. Yang perempuan saya ambil hanya 6. Sampelnya kan boleh nggak sama. Kan N1 dan N2. Kan begini. Ya. Nah, sekarang dari 7 sampel ini ditanya pertanyaannya asal sekolah. Nah, kategorinya asal sekolah ini misalnya katakanlah dari kalau provinsi Bengkulu atau bukan. Ya. Misalnya kategorinya cuma 2 aja. Nanti bisa banyak. Sekarang cuma 2 misalnya. Kalau Bengkulu dia jawab ya, kalau bukan tidak.
Ya. Y atau T. Y atau T ya. Jadi jawabnya bisa aja cuman misalnya secara acak ya. Jadi gini, ini hurufnya besar. Huruf besar. Y, T, Y, T, Y, T misalnya. Demikian juga yang perempuan ditanya, ya, dalam hal yang sama harusnya. Nah, misalnya gini, awalnya datanya begini. Jadi kalau kita buat dalam tabel kontingensi itu, nanti akan jadi bentuk begini. Laki, perempuan. Kan begini ya. Di sini asal sekolah. Ya, dalam provinsi tidak di luar. Nah, isilah di sini kan gitu. Kita ngisi di sini. Yang di sini laki-laki pasti jumlahnya 7. Ya. Yang di sini harus jumlahnya 6. Nah, gimana cara mengisi ini? Ya. Pasti sudah diajarin ya. Nah, jadi kalau mau bagusnya ini jangan di sini dikasih tanda seperti apa yang ada di sini. Ini Y saja ya. Ini T gitu ya. Dan di sini L, di sini P kan gitu. Jadi tinggal apa namanya? Kita kalau di sini mau kalau array-nya panjang ya kalian beri nama kalau array-nya panjang. Misalnya ini ya. Ini diberi nama nih. Jenis kelamin. Jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin. Cara beri nama array itu. Ini asal. Oke. Sehingga memudahkan kita. Adanya komputer itu jangan diminta bikin kita repot, tapi kita suruh si komputer itu yang repot kan gitu. Jadi kalau begitu, kalau kita punya data seperti ini, ada berapa data sih yang masuk sini gitu. L yang Y, LY ini LT, LY kan itu kan. Nah, kalau sedikit kita bisa lihat nih, oh 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau banyak, kalian harus pakai begini kan. Sama dengan ya sum ifs kan gitu ya. Sum ifs asal. Sum ifs asal apa yang mau dicari? Nah, oke. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kelamin ya. Nah, kalau kita panggil array itu dan muncul warnanya sama begini, artinya benar kita. Nulisnya benar. Kalau salah nulisnya nggak muncul ya. Nah, kemudian kita tulis di sini. Jenis kelaminnya apa? Ini sebetulnya cukup dengan apa namanya count if bukan sub if ya. Karena kita menghitung banyaknya. Count if gitu aja. Count if ringnya asal. Count if-nya count if berapa banyak? Mestinya apa? Asal yang nilainya Y. Apa? Begitukah? Nggak ada ya. Nah, sini. Kalau gini aja gimana? Nah, ini kalau seperti ini 7 semua begini, ya kan? Nah, kan ya. Jadi yang dihitung itu kalau jenis kelaminnya L. Jadi mesti ditambahkan di sini ya, mesti ditambahkan. Coba kalau kita tambahkan ya. Caranya ini agak ribet. Nah, terus kriteria kedua ya. Karena kan kalau seperti itu kita menghitung Y pada kolom asal itu atau array asal itu saja. Kalau misalnya jenis kelaminnya
jenis kelamin, jenis kelaminnya L, gitu. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau seperti itu jumlahnya di sini. Kalau nggak pakai jenis kelamin, nah seperti itu. Nah kemudian agar bisa dikopikan ke sel yang lain, pasti harus diganti. Yang di sini kolom E-nya yang dikunci. Ya. Ini bisa dibalik ya, bisa dibalik. Jenis kelaminnya yang duluan, baru asalnya belakangan. Ya. Ini yang dikunci adalah kolom E. Kunci. Yang di sini yang dikunci baris 4. Baris 4-nya dikunci. Oke. Nah, sehingga ini bisa kita kopikan. Oke, 13 kan? Jadi kalau di jumlah seperti tadi, kita bisa count if juga bisa, atau langsung pakai sum gini juga bisa. Jumlah dari kedua baris ini berapa? Ya, bisa. Jumlah dari kedua kolom ini berapa? Bisa. Ini ya. Nah, kopikan. Sampai sini juga boleh. Nah, ini kopikan di sini. Ya. 13 ya. Jadi ini saya kasih warna dulu untuk membedakan. Oke. Yang tetap itu ini. Yang tetap itu 7 dan 6. 13 juga tetap. 7, 6, 13 ini tetap. Yang berubah di sini. Ya. Yang berubah itu jumlah kolomnya. Ya. Misalnya, kalau misalnya yang kita buat fix itu, jumlah barisnya. Kan dibuat fix, 7 sama 6. Asalnya aja yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini saya ganti dengan T gitu, ya berubah di sini. Berubah. Itu pelajaran pertama, ya. Walaupun kalau kenyataannya ini juga kalau kita ngambil sampelnya yang ditentukan hanya 13-nya ini, ya. Yang ditentukan hanya 13-nya nanti ya. Ini kalau yang pertama itu pada tiap baris, kategori tiap baris ini yang fix. Jadi kategori jenis kelaminnya ini yang fix. Ya. Atau yang fix yang ininya kolomnya. Yang asalnya itu dibuat fix, ya. Nanti yang acak adalah jenis kelaminnya. Pokoknya saya ngambil dari yang dalam provinsi 5, yang luarnya 8 misalnya gitu ya. Jadi tergantung mana yang fix. Ya. Paham ya? Kalau yang fix ini, yang acak ini. Oke. Tapi bisa dua-duanya acak, ya. Yang fix yang 13. Itu. Kita lihat balik dulu sini. Oke, yang diuji apa yang diuji? Yang diuji itu apakah P1 sama dengan P2? P1 ini adalah ya. Jadi kalau misalnya digambarkan P1 adalah peluang masuk kategori 1, P2 adalah peluang masuk kategori 2, ya. Ini H0 menyatakan baik kedua kategori yang baik dari populasi 1 maupun populasi 2 itu, ya, populasi 1 maupun populasi 2 itu peluang untuk masuk atau terklasifikasi ke dalam kelas pertama ini sama dengan yang kelas yang kedua. Kan cuma 2. Kelas pertama atau kelompok pertama atau kelompok kedua. Itu. Ya. Nah, statistik ujinya, ini hipotesisnya, ini yang digunakan untuk menguji hipotesis. Ya. Itu menggunakan keempat data tadi. Jadi pengamatan O11, pengamatan O22 ya, satu-satu itu dari populasi 1 masuk populasi 1, populasi 2 masuk populasi 2 gitu ya. Kemudian ini yang dari 1 masuk 2, ini dari 2 masuk 1 dan sebagainya. Kemudian ini jumlahnya. Kalau
O11, O21 ini banyaknya yang masuk kategori 1. Banyaknya yang masuk kategori 1 berasal dari kedua populasi. Kalau ini yang masuk kategori 2 berasal dari dua populasi juga. Oke. Ini N1, N2. Oke. Nah, ini statistiknya. Jadi kalau misalnya ini kita gimana caranya? Harus pakai Excel. Ya, sorry, Excel ya. Nah, jadi ini itu. Nah, umumnya karena datanya itu tidak sedikit ya, datanya tidak sedikit karena kan pengklasifikasian seperti tadi itu 13 datanya. Nah, bisa jadi data yang diambil itu bukan 13 tapi lebih dari 30 ya, lebih dari 30. Makanya oleh karenanya pendekatan contoh berukuran besar itu digunakan. Ya. Pendekatan ukuran sampel besar itu digunakan. Ya. Dan karena ukuran sampel besar digunakan, kemarin sudah kita belajar itu bahwa distribusinya itu secara asintotik menuju normal. Nah, Chi kuadrat itu normal baku yang dikuadratkan. Nah, karena kategorinya cuma 2 tadi, maka derajat bebas Chi kuadratnya itu 1. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, karena datanya itu kan diskrit. Datanya diskrit. Nah, karena data diskrit itu, sebetulnya rumus yang pertama dan yang kedua ini perbedaannya hanya di sini. Nah, itu karena pendekatan dari distribusi yang diskrit itu ke distribusi yang kontinu, maka ada koreksi kekontinuan. Koreksi kekontinuan. Jadi perlu dikoreksi kekontinuannya. Nah, koreksi kekontinuannya itu ya, merubah statistik T ini menjadi statistik yang ini. Ya. Jadi sebelum dikuadratkan di dalam kurung ini sebelum dikuadratkan, ya, itu selisih dari O11, O22 dikurang O12, O21 ini kan bisa positif, bisa negatif. Nah, ini di harga mutlakkan dulu, ya, harga mutlakkan dulu, baru dikurang banyaknya data keseluruhan dibagi 2. Nah, ini. Setelah itu baru dikuadratkan. Ya, setelah itu baru dikuadratkan. Gitu. Jadi bedanya ini sama ini ya. Kalau ini selisih nilai ini mau positif mau negatif kuadratin dulu. Kalau ini sebelum dikuadratin dikurang dulu dengan n/2. Nah, oke. Ini sebagai teladan. Sebagai teladan ya. Nah, ini di sini bilang dari 40 siswa kelas unggul dibagi menjadi 2 dulu. Masing-masing beranggotakan 20 orang kan. Jadi kalau di jumlah baris ini 20, baris ini juga 20 ya. Jadi sudah diketahui jumlah baris ini berapa? 20. Total keseluruhan 40. Sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui itu jumlah yang ke bawah ini. Nah, ini data sudah diketahui. Nah, andaikan dari kelompok konvensional itu ya. Ini kan maupun kelompok eksperimen ya. Ini dikasih pelajaran pemrograman Delphi ya, semacam database itu ya. Nah, ternyata yang dari kelompok konvensional itu yang membuat programnya benar 13, yang masih salah itu 7. Sedangkan yang dari kelompok eksperimental itu yang membuat program benar 17, sedang yang salah ini 3. Salahnya 3. Nah, jadi bagaimana? Ini kan evaluasi dilakukan dengan hanya melihat 2 kategori, yaitu program benar atau program salah ya. Hasilnya ini. Nah, bagaimana aplikasi pengujian tadi? Nah, kita lihat nih ya. O11 ya ini kan kali silang aja gini. 13 kali 3 dikurang 7 kali 17 gitu ya. Ini berapa? Dikuadratkan berapa nilainya kali 40. 39 dikurang berapa? 70 dengan 119. Ya.
80 kan gitu loh. Sorry, berapa? 39 dikurang 119. Berapa? Min 80 ya. Ya, min 80. 80 kuadrat. 6.400. Ya, 6.400. Kemudian yang di bawah ini berapa? Ini kalikan 40. Kemudian ini ada 20, 400 ya. Ini 30 kali 10, 300. Ini 400-nya sama ini 40-nya hilang. Jadi 10. 10 kali 300, 3.000. 2,12 ya. Nah, T-nya, nilai T-nya 2,12. Nah, jadi kalau 2,12, terus kita lihat tabel atau nilai peluangnya. Nah, oke. Nah, berarti kita harus menggunakan misalnya kalau tabel dari KI kuadrat dengan derajat bebas 1 itu taraf nyata 5% itu 3,841. Nah, hipotesis 0 yang menyatakan P1 sama dengan P2 itu ya, akan ditolak kalau nilainya lebih besar dari nilai T ini lebih besar dari 3,841. Nah, karena ini 2,12 ya, maka belum cukup bukti bahwa proporsi benar salah dalam pembuatan program untuk kedua kelompok itu sama, ya, proporsinya nggak sama, ya, itu ya. Jadi proporsi benar salah dalam pembuatan program untuk kedua kelompok sama, itu hipotesis nolnya. Dan hipotesis nol itu ditolak, ya. Diterima karena nilai T-nya masih belum lebih besar daripada ini. Jadi kalau kita cari nilai peluangnya lebih besar daripada 5%. Jadi kalau nilai peluangnya kan pakai KI kuadrat, ya tinggal pakai KI kuadrat aja begini, sama dengan KI dis gitu ya. Berapa tadi? KI dis 2,12 ya. KI dis 2,12. 2,12 derajat bebas 1. Ya. Oke. Ini ini 2, ini desimalnya apa nih? Desimalnya gini kali ya. Nah, 0,14. Jadi nilai peluangnya 0,14 kalau mau dicari tanpa menggunakan atau tidak menggunakan daerah penolakan T lebih besar daripada angka tadi gitu ya. Jadi nilai peluangnya sekian, karena nilai peluang ini lebih besar daripada 5%, maka hipotesis nol tidak jadi ditolak. Data belum cukup untuk menolak hipotesis nol. Ya. Oke. Kita lihat. Sharing. Oke. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya. Sekali lagi ya, saya berharap bahwa sebelum ikut materi kuliah sebaiknya dibaca dulu, kan materinya sudah saya kasih gitu ya. Jadi biar lebih cepat masuk. Oke, nah dari tabel 2x2 ini bisa dikembangkan. Bukan hanya 2x2 nih barisnya. Barisnya bisa R, kolomnya bisa K gitu kan. Populasinya bisa R nih, bukan hanya 2 kan gitu kan. Jadi bisa R kali K. Ya. Sekali lagi ya, jadi di sini yang kita asumsikan diketahui itu adalah N1, N2 sampai NR ini yang diketahui ya. Yang diasumsikan diketahui. Pertama kali gitu. Karena tujuan kita adalah apakah proporsi yang masuk kelas 1 sama dengan proporsi yang masuk kelas 2 sama dengan dan seterusnya masuk ke K, proporsi ke K ini jadi P1, P2 sampai PK ini berapa. Ya. Nah, sekali lagi ya. Nah, yang diketahui ini. Yang tidak diketahui yang ini. Dalam ini.
tentu jumlah kolomnya juga tidak diketahui. Jumlah kolomnya juga tidak diketahui ya. Nah, gitu. Jadi kolom ke L begini itu ya O1L, O2L, O3L sampai ORL begini. L-nya ya bisa 1 sampai K. Jadi kalau membuat notasi harus hati-hati ya. Nah, asumsinya tiap sampel acak, kemudian keluaran berbagai contoh semuanya saling bebas, tiap observasi dikategorikan dalam satu dari K kategori yang ada gitu ya. Hipotesis nolnya apa? Nah ini ya, dia mengatakan P1 yang masuk ke L, P2 yang masuk ke L, dan seterusnya sampai PRL, ya. Prepopulasi ke R yang masuk ke L. Ini sama untuk semua L. Untuk semua L, mau 1, mau 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau banyak R kali K, bunyi hipotesisnya seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, L ini artinya gini, mau dari populasi 1, populasi 2, populasi sampai populasi R ini yang masuk ke kategori 1 itu peluangnya sama. Ini untuk semua L. Semua L itu semua kelas. Yang masuk ke kelas, misalnya kalau L-nya itu 10, yang masuk ke kelas ke-7 gitu, semua populasi sama. Nah, itu hipotesisnya. Sedangkan tandingannya, hipotesis ini tidak benar. Berarti untuk beberapa nilai L, kalau negasi untuk semua itu untuk beberapa. Untuk beberapa nilai L, untuk beberapa pasang I dan K itu populasinya. Populasi kemana? Populasi ke I dan ke K. Itu tidak sama. Beberapa itu mengandung arti kalau ada satu saja yang tidak sama, ya tidak sama itu sudah terpenuhi. Karena ini untuk beberapa nilai. Berbeda dengan untuk semua syaratnya semua harus dipenuhi, gitu ya. Ya. Nah, caranya statistik yang digunakan itu adalah begini, lihat. Ya. Kita lihat statistiknya. O adalah observasi, apa yang kita amati. Sedangkan E adalah ekspektasi, harapannya. Harapan. Ya. Harapannya. Kalau JL, observasi, apa yang kita amati dari populasi J, berapa banyak amatan dari populasi J yang dikategorikan dalam kelas ke L. Ya. E, JL, berapa nilai harapan ya, dari populasi ke J ini, berapa harapan atau nilai harapan atau rata-rata ya dari J ini yang dikategorikan ke kelas ke L. Ya, oke. Kalau OJL jelas ini yang kita amati. Nah, EJL-nya, EJL-nya dengan menggunakan formula ini. Ya. Formula ini. Ya. Dari mana sebetulnya ini kalau kita lihat ya. Oke. Yang namanya harapan itu adalah berapa banyak kesempatan. Jadi kalau misalnya populasi 2 ini, populasi 2 ya, yang masuk ke kelas 2 ini, O22 ini, O22 itu kan apa yang kita amati dari populasi kedua yang masuk kelas 2. Tapi E22 harapannya kan ini kan observasinya. Harapannya itu teorinya. Teorinya gitu ya, secara teori. Nilai di sini itu berapa? Oke. Yang pertama, berapa banyak kesempatan? Oh, kesempatannya N2 ini. N2 ini. Berapa banyak berapa peluang masuk kategori kelas 2? Nah, kelas 2 ini memiliki total nilai ini C2 ini. Ya.
ini adalah secara keseluruhan berapa banyak seluruh populasi yang ada dari N besar itu masuk ke kelas 2 ini, C2. Ya. Berarti peluangnya C2 dibagi N besar. C2 dibagi N besar. Kalau peluang masuk kelas 1, C1 bagian besar. Kelas 2, C2 bagian besar. Kelas ke K, CK bagian besar. Gitu ya. Jadi, maka E22 itu sama dengan N kecil 2 ini dikalikan C2 per N besar. Ya. Jadi secara umum, yang namanya EJL ini, kalau tadi J-nya 2, L-nya 2, jadi N2, C2 per N, kan gitu. Jadi EJL ini N kecil J, kali C besar L di bagian besar. Ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan EJL. EJL ya. Nah, jadi kalau EJL sudah dapat nilainya, kurangi berapa hasilnya dikuadratkan, dibagi dengan EJL. Nah, ini harus dijumlahkan untuk seluruh baris dan seluruh kolom. Ini seluruh baris, seluruh kolom. Kan semuanya, berarti semua penjumlahan ini ada sebanyak R kali K. Sebanyak R kali K. Oke? Nah, baik. Nah, kemudian ya, statistik ini sementara teorinya nanti ya. Statistik T ini berdistribusi dengan distribusi yang namanya chi kuadrat. Nah, chi kuadrat. Nah, derajat bebasnya adalah ya, banyaknya baris kurang 1 dikalikan banyaknya kolom kurang 1. Ya. Oke, jadi R-1 kali K-1. Oke ya. Kita lihat ladanya begini. Ladanya. Oke. Nah, ini ada keseluruhan ada 82 siswa dari sekolah negeri. Ini kalau kita jumlahkan 82, 20 tambah 62, 82. Dari sekolah swasta ini ada 20 tambah 26, 46 ya. 46. Nah, dari kedua sampel dua beda sekolah ini diuji potensi akademik, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian apabila kita lihat skornya, kemudian dikelas-kelaskan ke dalam kelas-kelas seperti ini ya dari 0 sampai 300, 301 sampai 450 dan seterusnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah distribusi nilai ujian di kedua kelompok sekolah sama? Distribusi nilai ujian. Apakah baik negeri maupun swasta yang ke sini sama, yang ke sini sama, yang ke sini sama, yang ke sini sama? Gitu ya. Itu pertanyaan yang berkaitan dengan uji hipotesis apa yang cocok untuk data seperti ini. Nah, oleh karenanya kita hitung dulu. Ini kalau ini O-nya kita hitung dulu E-nya. E11, 12, 13, 14, E21 sampai E24. Ya. Dengan menggunakan rumus ini. Jadi di sini ini kan sudah jelas nih. Ini 46, ini 82. Ya. Kemudian dihitung dulu jumlah sini. Jumlah sini 36 nih, 36, ini 46, ini 34, ini 12. Nah, setelah dihitung, nah, dapatlah data ini. Ya. Misalnya, untuk yang pertama 12,9 ini, ya, berarti 46 ya, kali 36, gitu ya, dibagi total keseluruhan. Total keseluruhan adalah 128. Ya, 128. Nah, gitu. Dapatlah 12,9. Semua dihitung pasangannya ini. Jadi kalau ada 2 baris 4 kolom ya ngitungnya 8 kali gitu. Dan yang penting kalau ini
oke, mau 2 digit, 3 digit silakan. Jadi jumlah ini semua itu 128. Itu juga harus sama dengan jumlah ini semua, 128. Jadi kalau kalian menghitung jumlah ini semua tidak 128, tidak sama dengan jumlah ini, salah hitung. Ya, untuk cross check. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai T-nya, pasangannya 6 dikurang 12,9 dikuadratkan hasilnya dibagi 12,9. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini. 3 dikurang 7,7 dalam kurung kuadrat dibagi 7,7. Ya. Nih ya, hasilnya 17,3. Nah, bandingkan ini 17,3 nih. Dengan kalau tabel KI kuadrat berapa? Tabel KI kuadrat kalau pengujiannya 5%, kalau pengujiannya 5%, derajat bebasnya berapa derajat bebasnya? Oke. Banyaknya baris kurang 1, 2 kurang 1, 1. Banyaknya kolom kurang 1, 4 kurang 1, 3. 1 kali 3, 3. Jadi derajat bebasnya yang digunakan adalah 3. Oke, derajat bebas 3 itu KI kuadrat 95% itu 7,815. Berarti nilai T ini kalau lebih besar daripada 7,815 ini, maka hipotesis nolnya ditolak atau tidak diterima. Ya. Nah, karena memang 17,3 itu lebih besar daripada 7,815, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, sebaran nilai ujian dari kedua kelompok sekolah dapat dikatakan ini salahnya. Ya. Artinya nilai sebaran ujian dari kedua kelompok sekolah dapat dikatakan tidak sama misalnya. Ya. Ini kurang praktik. Ya. Karena apa? Ya, 0 ditolak. 0 ditolak. Kalau 0 kan 0 ditolak, 0 diterima berarti kan semua proporsi sama. Semua sebaran sama ya. Gitu. Jadi tidak sama. Oke? Tidak salah ketik. Ada pertanyaan? Baik. Kita lihat. Kita pergi ke R dulu ya. Ke R. Nah, kita bisa menggunakan R untuk analisis tabel kontingensi ya. Ini ada beberapa library yang diperlukan, yaitu ISLR, Tidyverse, Airfast. Mas, ini sekaligus untuk di antara beberapa library ini ada data yang saya tidak harus ketik lagi. Ya. Ya. Oke. Kemudian kalau keempat library ini kita panggil, nih saya menggunakan data yang ada di sana. Nah, ini tabel wage itu upah ya, upah. Kalau kita running ini, ya, kon 1 itu apa? Nah, kon 1 itu menghasilkan data seperti ini. Jadi ada industrial, ada information. Ya. Di sini kategorinya mungkin above sama below. Upahnya mungkin di bawah standar atau di atas standar. Gitu ya. Oke, nah datanya seperti ini datanya. Nah, plot yang mungkin pas atau bisa dikatakan cocok yang digunakan untuk menggambarkan data yang sifatnya kategorik seperti ini, itu namanya mosaik plot. Nah, nanti bisa lihat ya, sebelah kanan nih, mosaik plot. Jadi kategorinya apa? Industri atau informasi. Nah, ini proporsi menunjukkan proporsi below dan above. Kalau industri lebih tinggi below-nya, ya, tinggi below-nya, ya, 915 dibanding 629. Sedangkan informasi
Sebaliknya, ya, sebaliknya yang above lebih tinggi daripada, lebih besar daripada below-nya. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana proporsi kalau kita melihat tabel tersebut dijadikan proporsi. Proporsi ya. Kalau proporsi data ini dijumlahin semua. Data ini jumlahin semua. Jumlahnya berapa? Kemudian 629 ini terhadap keseluruhan itu berapa? Oh, ternyata 20,96%. 915 lebih tinggi dikit. Paling tinggi nih, bukan lebih tinggi dikit. 30,5%. Ini di bawahnya 28,46%. Jadi semua ini kalau kita jumlah satu. Ya. Makanya di sini proportion, tabel proporsi, prop table, proportion table, ya. Tabel yang isinya proporsi dari kedua kategori tadi. Kategori barisnya industri apa farmasi. Sini mungkin yang berkaitan dengan upahnya di atas rata-rata atau di bawah. Nah, ini menggambarkan proporsinya secara keseluruhan, tapi kita bisa melihat proporsi itu berdasarkan apakah menurut baris atau menurut kolom. Nah, kalau menurut baris, kita lihat by row, ini by row, maka jumlah tiap baris ini satu. Ya, satu. Jadi menghitung di sini kenapa ini 0,4, ini 0,59, jadi berdasarkan baris. Baris ini totalnya berapa? Jadi 629 dibagi total baris, itu yang 40,73 tadi. Sedangkan yang 915 dibagi total baris itu yang 59,26. Jadi kalau kita jumlah menurut baris ini satu. Demikian juga yang information itu yang industrial satu. Ya. Oke. Nah, makanya lihat. Kalau kita lihat apakah ini satu apa enggak, itu bisa lihat. Ini 4073834. Ya. Kecuali pasangan terakhir itu jumlahnya harus 10. Jumlah harus 10. Pasangan yang lain jumlahnya harus 9. Kalau ini 4, ini 5, ini 0, ini 9, ini 7, ini 2, ini 3, ini 6 ya. Ini 8, ini 1, ini 3, ini 6, kecuali yang terakhir. Ini jumlahnya 1. Ini juga begitu nih. Pasangan 5, 4 ya, pasangan 8, 1, 6, 3, 5, 4, 3, 6. 81 kecuali yang terakhir. Gitu ya. Jadi walaupun sepanjang apapun angkanya, caranya begitu. Jadi 1 dikurang berapa? Enggak usah. Pakai kalkulator pun bisa. Jadi pasangannya selain angka terakhir itu jumlahnya harus 9. Oke, kalau ini kita ganti perintahnya kalau mau by column, marginnya bukan 1. Kalau margin 1 itu by row menurut baris ya. Kalau marginnya sama dengan 2 kita ganti, margin sama dengan 2 itu by column. Jadi sekarang jumlah ke bawahnya yang 1. Ya. Marginnya row, margin equal to itu di sini jumlahnya yang 1. Oke? Nah, kalau tadi yang secara keseluruhan nggak pakai option ya, jadi hanya prop table, nama dalam kurung variabelnya apa, datanya apa. Oke. Nah, sekarang add margin itu menambahkan kalau bukan proporsi ya, bukan proporsi. Jadi di sini add margin kita jumlahkan menurut baik baris maupun kolom. Ini 629 tambah 915 jumlahnya 1544. Ya. Kalau ke bawah 1483 ya. Keseluruhan datanya 3000 ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang pengujiannya. Pengujiannya menggunakan statistik yang namanya chi-square. Chi-square.test. Kalau chi-square.test ini. Pearson
chi-square test with Yates continuity correction ya tadi itu. Continuity correction yang tadi saya bilang sebelum dikuadratkan itu harga mutlaknya dikurangi N per 2. Ya, N per 2. Oke, itu namanya koreksi kontinuitas Yates yang mengusulkan yang namanya Yates ini. Pearson itu menggunakan statistik chi kuadrat, yang justru chi kuadrat ini yang mengusulkan si Pearson ini untuk statistik uji tadi. Ya. Nah, nilai chi kuadratnya ini karena sulit untuk menulis chi begini ya. Ini tulisnya x ya, anggap aja chi square, jadi chi kuadrat ya. Nilai statistiknya 95,504. Derajat bebasnya 1, nilai peluangnya lebih kecil daripada angka ini. Ya, angka ini. Berarti Anda ditolak ya. Nah, ditolak. Karena nilai P-nya ini 2,2 kali 10 pangkat min 16. 0,0 banyak kali. Ya. Tapi tetap saja tidak 0. Sangat-sangat kecil. Oke? Nah, bagaimana kalau ujinya dengan Fisher nih, Fisher? Ini Fisher. Fisher exact test. Exact test untuk data yang sifatnya cacah, count data. Datanya namanya tadi kon 1 ya, kon 1 itu nama data. Nilai peluangnya sama tadi 2,26. 2,2 kali 10 pangkat min 16, sorry. Nah, hipotesis tandingannya mengatakan bahwa odds ratio yang sebenarnya itu tidak sama dengan 1. It's not equal to 1 ratio. Nah, sedangkan selang kepercayaannya, confidence interval untuk 95% itu di antara 0,41 sampai 0,56. Nah, jadi kalau Fisher exact test ini menguji apa yang disebut dengan odds ratio. Odds ratio. Apakah odds ratio-nya sama dengan 1? Itu H0-nya. H1-nya odds ratio-nya tidak sama dengan 1. Odds ratio yang sebenarnya ini 0,4847. Nah, karena 0,4847 itu, ini bisa dilihat ya, 0,4847 ini. Ini nilai benarnya. Ini confidence intervalnya. Ya, kemudian jadi 0,41 sampai 0,56. Ini tadi nilai peluangnya itu ya. Ini nilai odds ratio-nya 0,48. Kita bisa lihat dari nilai peluang bahwa alternatif hipotesisnya ya tidak sama dengan 1. Odds ratio-nya tidak sama dengan 1. Oke. Nah, bisa jadi ini agak berbeda dengan hipotesis pengujian yang lain. Ya. Yang kalau hipotesis pengujian yang lain bahwa kalau di sini nilainya nilai peluangnya menunjukkan nilai yang kecil, hipotesis 0 ditolak, maka bahwa statistiknya itu akan berada di luar ini, ya kan? Di luar confidence interval itu. Oke. Nah, sekarang di sini ada yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa ini dari statistik yang namanya likelihood ratio, ya. Masih ada yang belum bisa masuk. Oke. Nah, kalau menggunakan likelihood ratio test, nilainya 96,73432. Kalau tadi kan berapa tadi? 9, nggak ada statistiknya di sini ya. Nggak ada statistiknya. Ini Pearson chi-square. Ya. Derajat bebas 1, nilai peluang lebih besar dari itu 0, ini signifikan. Ya. Ini
Tapi kalau nanti kita sudah belajar apa namanya statistik likelihood ratio. Ya. Nah sekarang kon 2 ini bukan kon 1 tadi kon 2. Tadi kon 1 ini kon 2 ya. Kon 2 itu data yang lain. Nah data yang berkaitan. Nah ini sekarang variabelnya ada yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, pendidikan ini berarti barisnya ada 5 kategori. Ya. HS itu high school. Berarti ini tidak lulus high school, tidak lulus SMA. Ya, tidak lulus SMA. Kalau di Amerika sekolah itu dari 1 sampai 6, kemudian sama seperti ini, tapi mulai 7 itu digabung satu tempat, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi SMP, SMA itu jadi 1. Makanya disebut dengan high school. Ya. High school saja. Nah, kalau junior itu dari 7, 8, 9, seniornya 10, 11, 12. Itu satu tempat. Nah, kalau ini lulus SMA, lulus high school. Ini mungkin apa namanya, lulus pernah kuliah saja nih, pernah kuliah. Kalau ini lulus S1, lulus S1. Atau ini pernah kuliah atau yang akademi, yang lama kuliahnya lebih sedikit daripada yang S1. Ya. Ini kategorinya. Kategorinya begitu. Nah, ini mereka yang berkategori sekolah ini mungkin upahnya tetap saja ada yang di atas, ada yang di bawah rata-rata. Mungkin UMR gitu ya, ada di atas sama di bawah UMR. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang pendidikannya tinggi itu yang di bawah UMR itu sedikit. Umumnya pasti lebih mantap dia. Gitu ya. Oke. Nah ini mozaik plotnya yang menggambarkan tadi itu. Tetap saja ya, ini kan adalah istilahnya plot yang paling cocok mungkin untuk menggambarkan data kategori seperti ini. Oke. Chi-square testnya begini. Jadi pakai Pearson chi-square. Ini mengatakan nilai peluangnya juga sangat kecil, ya. Nilai peluangnya sangat kecil. Nah, kemudian ini kon 3 itu data lain lagi, kon 3 yang berkaitan dengan upah. Nah, ini berdasarkan ras. Nah, biasanya mereka mengatakan mereka yang berkulit putih dari Eropa dan sebagainya mengatakan itu sebagai mereka orang yang berkulit putih. Kemudian turunan Afrika itu hitam dan black ya. Nanti kalau ada yang sempat ke luar negeri ke Amerika, jangan mengatakan negro ya, tapi black nggak apa-apa, mereka tidak marah. Tapi kalau kalian bilang negro marah mereka, karena kalau negro itu ada sense perbudaan ya. Oke. Orang-orang Asia disebutnya Asian, kemudian sebetulnya ada lagi other itu sebetulnya kalau mereka yang berbahasa Spanyol itu disebut Spanyol, atau Portugis itu disebut Hispanic gitu. Oke, mungkin other itu yang lain yang tidak dikategorikan ke dalam 3 ini. Mungkin Hispanic masuk white. Ya. Nah, yang jelas ini masih tabel kontingensi ya, tabel kontingensi hanya kategorinya baris dan kolomnya seperti ini. Nah. Oke, kalau kita running berikutnya, ini plotnya ya, plotnya agak beda di sini, agak lebar sekali yang berkaitan dengan white ini, karena ini 1.200, sedangkan yang lain ini ada yang 9 kecil sekali, ini kurus sekali. Ya. Oke, nah, jadi kira-kira tahu yang dimaksud dengan bagaimana membuat mozaik plot itu seperti apa. Yang pertama, baris pertama ini, baris atau sumbu mendatar ini adalah proporsional terhadap ini, ya,
terhadap apa namanya total white, black, Asian dan other ini. Ya. Totalnya ya. Totalnya. Kemudian yang naiknya below above-nya ini tentunya proporsional terhadap ini keduanya. Jadi below dibagi above ini, above dibagi below ini kira-kira hampir sama gitu kan, dan seterusnya. Rumus plotnya, chi-square test-nya itu ini, ya. Chi-square test-nya. Nah, menyatakan bahwa nih P-nya signifikan, ya, P-nya signifikan. Chi-square-nya nilai chi-square-nya 43,814, derajat bebasnya 3. 3, kenapa 3? Kategori kolom dikurang 1, ya. Kategori baris dikurang 1 dikalikan. Jadi 3 kali 1, 3. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum? Kalau belum, nah, dengan tabel kontingensi itu kita bisa juga menguji median. Jadi katakanlah kita punya C populasi 1, populasi 2, populasi 3, populasi C ini populasinya. Nah, masing-masing populasi itu diambillah sampel. Populasi 1 diambil sampel N1, populasi 2 N2, populasi C NC gitu ya. Nah, jadi ini yang diketahui, N1, N2 sampai NC-nya ini diketahui. Nah, dari sana dari sampel pertama misalnya dari populasi 1 ini kan ada datanya tuh, datanya. Dari data itu dihitunglah mediannya. Ya, dari data 2 juga begitu, dari data ke NC juga begitu. Sebetulnya tidak harus dihitung dulu mediannya juga nggak apa. Nah, pertanyaannya adalah begini. Jadi kita ingin kemudian tentukan median contoh gabungan. Median contoh gabungan itu berarti dari keseluruhan ini. Dari keseluruhan ini ya. Dari N besar ini berapa median? Berapa median ya. Jadi datanya data gabungan. N1, N2 sampai NC. Nah, itu yang disebut dengan median di sini. Median di sini ya. Nah, kemudian pada masing-masing kategori ini dihitunglah yang nilainya di sini lebih besar daripada median gabungan itu berapa. Yang lebih kecil berapa. Tentunya salah satu saja yang dihitung, karena kalau ini dihitung, karena ini sudah diketahui, N1 sudah diketahui, maka O21 ini adalah selisihnya saja. Demikian juga untuk populasi yang lain. Nah, demikian juga populasi yang lain. Ya. Nah, tentunya setelah diketahui O11, O12 sampai O1N, O1C ini, baru bisa dihitung jumlahnya berapa yang namanya A itu. Jadi A itu jumlahnya semua. A. Tentunya secara otomatis kalau N1 sampai NC ini diketahui, maka O21, O22 sampai O2C ini juga diketahui kalau ini sudah diketahui. Sehingga B juga bisa dihitung dengan demikian. Nah, jadi A di sini itu banyaknya amatan, total banyaknya amatan yang lebih besar atau sama dengan median. Lebih besar dari median, sorry. Lebih besar dari median. Sedang B yang lebih kecil atau sama dengan median. Ya. Nah, karena ini jumlahnya sama dengan N. Ini jumlahnya sama dengan N ya. Ya. Maka kita punya misalnya dengan asumsi-asumsi yang tentunya harus disepakati bersama ya, tiap contoh merupakan contoh acak, contoh-contoh tersebut saling bebas, skala pengukuran sedikitnya ordinal, ya. Jika semua populasi memiliki median yang sama, maka semua populasi memiliki peluang satu amatan lebih besar dari median keseluruhan yang sama pula. Nah, maka H0-nya adalah begini. Semua C populasi itu memiliki median yang sama. Jadi mau populasi 1, 2, 3 sampai C ini memiliki median yang sama. Ya. Itu H0-nya.
H1-nya negasi dari ini. Sedikitnya ada 2 populasi yang memiliki median yang tak sama. Gitu ya. Nah, yang digunakan statistiknya itu ini. Statistiknya. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya pengembangan dari yang statistik awal tadi. O dikurang E dibagi E gitu. Ya. Cuman karena cuma 2 tahap, artinya 2 kategori baris ini, maka E-nya bisa dihitung dengan rumus penyederhanaan dari yang sana tadi. Notasinya cuma A, B, N, NC, N1 sampai NC, ya kan? Nih, A kan, B, N kecil 1 sampai NC, kan? Ya kan? O1 saja, O2-nya nggak perlu di sini. Di sini nggak perlu O2. Oke, nah, boleh rumusnya yang di sini, boleh rumusnya yang ini. Terserah mana yang dipakai. Oke, nah, kalau misalnya antara A dan B ini nilainya sama-sama, mungkin kira-kira hampir sama gitu ya, sama persis susah. Ya, jadi kalau A kira-kira sama dengan atau sedikit sangat dekat dengan B, maka rumus itu disederhanakan menjadi begini saja. Nah, oke, menjadi begini. Bahkan kalau A sama dengan B, ya, bentuk terakhir ini menghasilkan sebaran pasti. Pasti itu artinya nggak pakai pendekatan juga bisa. Ya. Jika A sama dengan B. Jika tidak, sebaran pendekatan yang digunakan. Jika tidak sama pendekatan, sebaran pendekatan yang digunakan. Atau mungkin yang dimaksud itu adalah Ki kuadrat. Ki kuadrat dengan derajat bebas C-1. Kok C ya, ini banyaknya baris 2, kurang 1, 1. Banyaknya kolom C, kurang 1 ya C-1. Berarti C-1 kali 1, yaitu C-1 saja. Ini yang bisa digunakan untuk menguji median, ya, menguji median. Gitu. Caranya gitu. Jadi sama sih caranya dengan cara sebelumnya. Itulah yang kita maksudkan materi dengan tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi dua arah karena kita punya variabel pertama itu baris, variabel kedua itu kolom. Ya. Untuk yang lebih detailnya, lebih dari detailnya itu misalnya 3 arah, 4 arah dan sebagainya, itu nanti kalian pelajari dalam analisis data kategori. Ya. Tidak di sini. Paling di sini nanti saya tambahkan lagi kalau bagaimana kalau 3 arah. Ya. Bagaimana kalau 3 arah. Ya. Nanti kalau ada waktu. Baik, mungkin itu dulu materinya yang berkaitan dengan tabel kontingensi. Nanti sekali lagi ya, lebih dipahami, dan yang penting begini, untuk tabel kontingensi ini saya tidak bahas detail karena tabel kontingensi ini akan dibahas detail di analisis data kategori. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung bagaimana kalau yang dalam contoh ini hanya jumlah barisnya saja yang diketahui. Jumlah barisnya yang diketahui. Nah, bisa jadi nanti ada jumlah kolomnya saja yang diketahui. Bisa jadi hanya totalnya saja yang diketahui. Kalau totalnya saja yang diketahui, berarti jumlah barisnya kita tidak tahu, jumlah kolomnya juga tidak tahu. Oke, baik, kalau begitu jangan lupa nyalakan kameranya dulu. Ya.